Lisan, bagaimana kenikmatan ketika Allah sudah memberikan kita kelezatan dalam beribadah. Ketika sudah duduk di majelis ilmu seperti ini, maka dunia itu terasa nggak ada harganya. Ya, kenikmatan di dalam ilmu itu mampu menggilas seluruh dunia, gemerlapnya dunia dan perhiasan-perhiasannya. Itu baru bisa dirasakan orang-orang yang benar-benar Allah berikan taufik kecintaan dengan ilmu, sehingga ilmu itu sudah merupakan satu makanan hati yang sangat lezat. Ia bisa rasakan hal itu. Karena itu seorang imam besar bernama Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Lau ya'lamul muluku wa ibnal muluki ala ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf." Kiranya para raja-raja dan putra mahkota raja itu mengetahui tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu para pencinta ilmu syariat. Artinya kalau para raja dan putra mahkota, yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berupa kekuasaan dan harta materi, ya, itu mereka tahu tentang nikmat yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu, niscaya mereka akan memenggal leher kita dengan pedang-pedang mereka. Mereka hasad dan iri bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka mungkin berupa kekayaan dan kekuasaan, ternyata ada yang lebih mengalahkan lagi, yaitu nikmat ketika seorang dicintakan dengan ilmu. Karena itu kalau sudah kita bisa merasakan lezatnya ilmu, di saat inilah kita akan merasakan sakinah dan ketenangan jiwa. Nah, dunia jadi terasa hal yang murah, ya. Karena itu Rasulullah berkata, ya, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, salat qobliyah subuh, salat sunnah, bukan salat subuhnya, salat sunnahnya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi harga dunia itu sangatlah murah. Cuma para pengagum dunia ini yang tidak paham, ya, dikira dunia itu segala-galanya. Karena itu mereka, Allah berfirman tentang mereka, alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahlada. Mereka orang-orang kafir mengumpulkan harta-harta mereka, menghitung-hitungnya, karena mereka punya sangkaan bahwa harta itu akan membuat dirinya kekal, dirinya abadi. Maka itulah yang menjadikan mereka seperti itu. Nah, hadirin sekalian dan hadirat ibu bapak yang saya muliakan, kita akan mengkaji 6 kaidah khusyuk dalam ibadah. 6 kaidah khusyuk dalam ibadah. Tentu ini pembahasan sangatlah penting, karena hidup kita itu untuk ibadah. Ya, hidup itu tujuannya cuma satu aja, untuk ibadah. Yang lainnya itu wasilah saja. Harta itu wasilah, bukan ghayah, bukan tujuan. Pangkat, martabat, itu juga wasilah, bukan tujuan. Semuanya tujuannya itu cuma satu, ibadah kepada Allah. Itulah maksud Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepada aku. Jadi tujuan hidup itu harus tahu kita sebagai seorang muslim, bahwa hidup kita hanya untuk ibadah kepada Allah. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus ngerti dulu apa itu makna ibadah. Yang kedua, bagaimana dia harus tahu apa itu syarat diterimanya ibadah. Dan dia harus tahu juga apa itu rukun-rukun ibadah. Dia harus ketahui, karena hidup hanya untuk itu. Yang lainnya adalah wasilah, perantara untuk mengantarkan kepada tujuan ibadah kepada Allah SWT. Maka segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu ibadah pasti dilarang. Ya, jangankan hal yang sampai haram, bahkan seorang ketika mau sholat dalam kondisi menahan buang hajat,
ini menahan buang hajat kecil atau besar, tapi dia sholat dalam kondisi seperti itu, makruh hukumnya. Hukumnya makruh, dibenci. Orang yang sholat dalam kondisi masih menahan buang hajat, maka tunaikan hajat dulu sampai tuntas, kemudian dia sholat. Apa yang didapat dia lakukan, apa yang kurang dia sempurnakan. Kenapa dimakruhkan oleh Nabi? Karena kalau dia sholat dalam kondisi menahan buang hajat, pasti ibadahnya, sholatnya pasti terganggu. Pasti itu, nggak mungkin tidak. Jangankan buang hajat, kadang makan malam sudah siap, tinggal nyantap saja. Qomat misalkan, sudah makan malam, sudah tinggal nindok, logor syahadu la ilaha illallah syahadu anna, waduh, sholat apa? Wah, nanti kalau tak antek makan dia telat, wis mami keri. Langsung dia sholat isya. Padahal dalam kondisi sudah lapar, keroncongan perut, tapi karena takut ketinggalan sholat jamaah ya, dia sholat jamaah dulu dalam kondisi seperti tadi. Pasti terganggu. Nama melih lawe cocok, semur jengkol. Nanti imam walau bolin yang baca amin jenengan jengkol gitu ya. Terganggu, makruh. Tunaikan makan, setelah itu pergi ke masjid. Apa yang didapat, dapatkan. Apa yang kurang, sempurnakan. Kenapa dimakruhkan? Karena mengganggu ibadahnya, nanti nggak jadi fokus. Ya, itulah. Memang hidup untuk ibadah masalahnya. Kalau ibadah itu adalah amal sampingan, mungkin nggak dimakruhkan sama Nabi. Tapi ibadah itu tujuan hidup. Sehingga segala sesuatu yang melarang atau menghalangi kita untuk ibadah dilarang. Nah, ibadah itu ada dua jenjang. Ada jenjang keabsahan, yang penting sah gitu aja ya. Ada orang yang tipenya itu kalau ibadah yang penting sah gitu aja. Sholat, dah. Piye sholatnya? Yang penting sah Pak. Mau waktunya kapan, mau caranya bagaimana, mau rukuknya, mau ruku-rukunya nggak gagas. Yang penting sah gitu aja. Ada tipe orang yang penting sah. Sekedar menggugurkan kewajiban gitu aja. Bahasa. Ada yang pertama jenjang keabsahan. Yang kedua jenjang kesempurnaan. Nah ini yang kita kaji. Jenjang kesempurnaan. Dia bukan cuma sekedar menjalankan ibadah untuk menggugurkan kewajiban atau sekedar absah saja, bukan. Dia ingin ibadahnya itu sempurna. Nah ini yang akan kita kaji. Poin-poin apa saja yang bisa mengantarkan seorang hamba itu mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah atau kekhusukan dalam ibadah. Pertama adalah masyhadul ikhlas. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah pilar keikhlasan. Ini kunci pertama agar seorang bisa khusyuk dalam beribadah, adalah dia selalu menunaikan semua ibadahnya dengan penuh keikhlasan. Ini kunci pertama. Seorang nggak akan bisa khusyuk kalau nggak ikhlas. Kalau dia merasa berat, kalau dia merasa tidak ikhlas, atau ada tujuan lain dari dalam apa yang dia inginkan dari ibadah tersebut selain Allah, pasti tidak akan bisa merasakan kekhusyukan dalam ibadah. Ikhlas adalah turidu bi amalika ridallah wal khulus min ajlil akhirah. Ikhlas maknanya bahwa engkau inginkan dari amal-amalmu itu untuk mencari keridhaan Allah dan pahala di akhirat. Itu makna ikhlas. Jadi kalau ditanya apa itu ikhlas, kau inginkan dengan amal kamu itu untuk mencari ridha Allah, bukan ridha makhluk, bukan ridha ini, ridha itu. Hanya dilakukan ibadah itu mencari ridha Allah dan pahala di akhirat. Enggak ingin cari pahala dari makhluk di dunia, tapi dia ingin mencari pahala nanti di akhirat. Itu ikhlas. Dan itu hal yang tidak mudah. Untuk mujahadah bisa ikhlas dalam ibadah itu hal yang tidak mudah, jemaah. Ada beberapa faktor-faktor hal yang menjadikan kita itu berat sekali untuk ikhlas. Karena itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan untuk memerangi agar kita selalu ikhlas dalam beribadah. Tidak semudah saya sudah ikhlas, tidak semudah itu. Tapi ikhlas ini benar-benar hal yang membutuhkan kekuatan, kesungguhan, bagaimana kita bisa menggapai keikhlasan dalam segenap ibadah. Ada faktor-faktor yang menjadikan kita berat untuk ikhlas, di antaranya faktor bahwa manusia itu oleh Allah diuji dengan hubud dunia. Manusia itu cinta dunia. Makanya kalau beramal untuk cari akhirat itu hal yang berat. Karena apa? Tabiatnya apa? Cinta dunia. Inginnya kalau beramal itu ya dapat dunia. Inginnya begitu. Makanya kalau ingin akhirat,
Butuh kesungguhan kan? Karena tobiatnya itu nggak suka akhirat, inginnya adalah dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai mal, harta dengan kecintaan yang sangat. Ini pemberitaan dari Allah, dari wahyu. Wa innahu likhubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya manusia dengan khair, harta, la syadid, sangat cinta. Pemberitaan wahyu juga. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Mereka orang-orang yang yuhibbuna al-ajilah, mencintai yang duniawi, yang instan, yang konkret. Kemudian mereka meninggalkan hari yang begitu berat, itu hari akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Kali-kali tidak, bahkan mereka mencintai duniawi dan mereka melalaikan akhirat. Yujna linasi khubus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khayli musawamah wal an'am wal haras dzalika mataul hayatid dunya. Dijadikan indah manusia kesenangannya dengan syahwat-syahwat. Mereka mencintai istri-istri, wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang mewah, emas dan perak, kuda-kuda, tanaman-tanaman, itu manusia. Karenanya kalau untuk ikhlas, hal yang butuh mujahadah. Iya kan? Inginnya itu pahalanya nampak, ketok, nyata, jelas, konkret, instan. Itu manusia. Kalau akhirat kan belum nampak. Ya. Kalau ganjarannya itu upahnya langsung kelihatan itu, andai kata ditampakkan ya. Kalau bapak ibu sholat itu jenengan baca surah 3 ayat, sedikitnya 3 ayat, itu seperti dapat onta yang gemuk-gemuk. Jenengan sholat, minimnya baca 3 ayat. Qul huwallahu ahad itu kan 3 ayat misalnya. Itu dapat 3 onta yang gemuk-gemuk. Andai kata kita sholat didatangkan pahalanya atau ontanya kelihatan, masjid ini penuh pak, gak ada yang sepi. Kalau pahalanya diketokkan, ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi itu ujian keimanan, Allah nggak nampakkan. Ya, beda dengan dunia, tampak kan? Ayo, siapkan misalkan hadiah utama Fortuner terbaru. Kelihatan Fortunernya ditaruh di depan kantornya. Tingkatkan nasabah kalian, tingkatkan, ayo tabungan kalian biar kesempatan mendapatkan Fortuner semakin besar. Langsung berbondong-bondong nambah tabungan terus. Mana kelihatan tuh hadiahnya, ya berpacu terus berlomba-lomba. Tapi kalau yang beritahukan Allah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan atau gambaran orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti satu biji memiliki 7 tangkai, masing-masing tangkai memiliki 100 isi, 700 kali lipat bunga yang Allah siapkan, bahkan lebih bagi siapa yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Ini pemberitaan di dalam surah Al-Baqarah. Gak begitu semangat. Karena apa? Masih nanti 700 memang lebih, tapi kan masih nanti, gak kelihatan, gak begitu semangat. Nah itulah, makanya untuk ikhlas itu hal yang butuh mujahadah. Ya, seperti itu. Faktor yang kedua, manusia itu punya sifat hubbul madah, suka dapat pujian. Makanya senang kalau dia beramal dipuji orang. Dia tidak berupaya untuk mendapatkan pujian Allah. Dan pujian Allah nggak nampak. Kalau dipuji manusia, sanjungan manusia, nah ini hal yang nampak. Bahkan ada 3 manusia yang luar biasa ibadahnya, namun dilempar ke neraka. Yang pertama, seorang yang berjihad di jalan Allah. Bayangkan, berjihad Bapak Ibu, berperang di jalan Allah. Ketika ditanya, aku dulu kau berikan kau kenikmatan, kau gunakan untuk apa? Katanya orang ini, aku gunakan untuk berjuang di jalanmu hatta yamut, sampai aku mati. Sampai aku mati ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta.
Kau dulu berperang bukan karena aku, tapi kau berperang agar kau disebut syuja'ah, sang pemberani, sang pahlawan. Waqad qil, itu sudah disebut. Kau di dunia dikatakan sang pemberani. Itu kan yang kau cari? Maka diseret dia ke neraka, Bapak Ibu. Padahal dia berjihad. Coba kalau dia ikhlas, kalau dia berjuang ikhlas, pahalanya Masya Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa ambalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqatalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal Qur'an. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa-jiwa orang yang beriman dengan surga. Lihat, orang yang berjihad itu dibeli dengan apa? Surga. Mereka berperang di jalan Allah, membunuh atau terbunuh gak masalah, mau mati, mau membunuh, mau dibunuh sama, syahid. Allah telah beli nyawa mereka dengan surga. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu wa la dhullukum wa la tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul adzim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksa Allah dan adab Allah? Itu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Ya, utamanya akan dapat ampunan, akan dapat surga Aden, dan berbagai macam keutamaan-keutamaannya besar. Cuma orang ini tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang bersedekah. Sedekah jangan ditanya kalau ikhlas. Sedekah jangan ditanya kalau ikhlas. Sedekah itu diantara ciri-ciri ahlul jannah. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Allah yang diantara Allah ketika menyebutkan calon penghuni surga itu orang yang rajin sedekah. Cuma nggak saya sebutkan, nanti terlalu banyak dalil dalam Al-Quran. Namun orang ini sedekah ternyata hanya ingin dikatakan sebagai sang dermawan, biar dipuji dan dipuja, disebut-sebut sang dermawan, dan itu sudah diberi oleh Allah, dia dikatakan bapak dermawan atau orang yang dermawan. Setelah itu dia diseret pun ke neraka. Yang ketiga, orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu kalau ikhlas jangan ditanya pahalanya. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau dia baca dengan baik, satu hurufnya dikasih 10 pahala. Bayangkan, satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu kata, satu huruf 10 pahala. Bagaimana dia telah banyak baca Al-Quran, pahala-pahala yang dijanjikan. Dan kalau Al-Quran yang dibaca akan datang di hari kiamat menjadi pembela-pembelanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Namun ternyata orang ini juga tidak ikhlas. Dia belajar agar dikatakan alim, biar disebut Pak Yai, biar dipanggil Pak Ustadz, ya, atau Pak Yai, Pak Kiai, dan itu sudah disebut. Kalau dipanggil Pak Ustadz di dunia, dipanggil Pak Kiai di dunia, kemudian diseret dia ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Ini 3 orang ini amalnya besar semua, cuma hanya karena nggak ikhlas Bapak Ibu diseret ke neraka. Nah itulah. Ini kan hadis ya, berarti memang terjadi di masa Nabi, dia cerita Nabi begitu. Karena itu benar-benar ikhlas itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Mintalah kepada Allah keikhlasan. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau berikan kepada hamba-Mu ini selalu ikhlas dalam beribadah kepadamu. Mintalah kepada Allah. Ya, kita kan jarang kan minta itu. Jarang kita minta, ya Allah berikan aku selalu ikhlas ketika beribadah. Jarang. Mintanya ya Allah tambahlah harta, tambah istri, tambah anak, gitu aja. Jarang minta tambah ikhlas, tambah qanaah, ini minta sekarang. Ya, itulah yang menjadikan seorang itu berat sekali untuk ikhlas. Tapi itulah
Mashhad pertama, pilar pertama agar kita masuk ke jenjang kekhusukan adalah kita selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jenjang yang kedua, as-sidq, adalah kita masuk ke poin kedua, yaitu pilar kejujuran. Jujur itu kalau berkaitan dengan lisan, kalau ngomong nggak pernah dusta. Kalau berkaitan dengan amal, berarti orang yang sungguh-sungguh. Kalau berkaitan dengan keyakinan, orang yang tekun atau yang kuat akidahnya. Jadi jujur itu maknanya luas. Ya, apa hubungannya jujur dengan kekusukan? Nah, kita seringnya nggak jujur. Contoh misalnya pun, panjenengan sekarang di mana? Di masjid. Ya, mestinya jujur juga kan, pikiran, hati di masjid. Tapi kadang kita jasanya di masjid. Tapi hati kita, pikiran kita kemana-mana. Kita di masjid sekarang, tapi mungkin bapak ibu pikirannya ingat anak, ingat ini, ingat itu. Bahkan ada yang ngaji bawa HP, saya kira nyatat, ternyata chattingan sama temannya. Baru apa kau, sedang di mana kau? Itu sampai habis taklim, tak kira nyatat dia di HP-nya. Ternyata dia chattingan sama teman-temannya. Itu namanya nggak jujur. Bagaimana bisa khusyuk? Jenengan sholat di belakang imam, sop yang paling afdol di belakang imam, sop paling afdol. Tapi pikiran jenengan kemana-mana, berarti nggak jujur jenengan. Kalau dilihat jasanya di masjid, tapi hatinya, pikirannya kemana-mana. Nah, makanya ini nggak bisa khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk kalau dia nggak sidik, nggak jujur? Makanya pilar yang kedua untuk sampai ke jenjang kekhusyukan adalah kita selalu jujur. Kita sekarang taklim juga hati pikiran kita. Ibu sholat, bapak sholat, tak jujur juga kondisi hati sedang sholat. Jangan dikasih tempat untuk berpikir di luar, memikir di luar, hatinya juga khusyuk dalam sholat, fokus. Itu baru akan sampai ke jenjang kekhusyukan ketika kita mendatangkan as-sidq, jujur. Jadi jangan dipahami jujur itu kalau ngomong nggak bohong, itu bukan mewakili. Jujur itu tadi kalau berkaitan dengan ucapan dia nggak bohong, kalau berupa amalan dia sungguh-sungguh, dari sungguh-sungguh sholatnya, sungguh-sungguh ngajinya, nggak main-main, sungguh-sungguh ibadahnya. Itu mana jujur, dan kokoh teguh hatinya. Itu mana kejujuran. Karena jujur itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, Rasulullah mengatakan alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa inal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kau selalu berlaku jujur, karena jujur itu akan membuka pintu kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga Allah taala. Makanya Allah perintahkan kita untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur tadi. Yang kedua, yang ketiga, Mashhad al-mutaba'ah. Kalau kita ingin ke jenjang kekhusyukan dan kesempurnaan dalam beribadah adalah kita selalu ittiba dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Karena nggak mungkin kita akan khusyuk tanpa ittiba. Kita nggak akan bisa beribadah dengan penuh rasa cinta, rasa harapan dan rasa takut kalau nggak ada ittiba. Ya, karena ittiba itu bukti kita cinta sama Allah. Dan Allah inginkan kepada hamba-hamba yang ngaku cinta kepadanya untuk ittiba, ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, katakanlah Muhammad, jikalau kalian mencintai aku, mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Nabi. Karena itu adalah ibadah kita semuanya, salat dan yang lainnya harus mencontoh apa yang diajarkan Nabi. Jangan membuat tata cara sendiri, gak akan sampai kepada khusyukan. Kalau khusyuk itu ada tipuan, itu adalah sugesti khusyuk. Orang yang beribadat tidak menurut tuntunan Nabi, kalau dia merasa khusyuk atau bahkan bisa menangis, itu adalah sugesti yang keliru, bukan kekhusyukan dalam hati. Ada orang dikirnya dibuat-buat, ya, dikirnya tidak mengikuti Nabi, dia ikuti perasaannya. Kalau baca dikir itu hendaklah harus pakai goyang-goyang, kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai goyang-goyang. Kalau udah goyang-goyang itu semakin khusyuk saya. Itu bukan khusyuk. Alah, sebab Nabi nggak ngajarkan begitu. Ya, ada yang disingkat-singkat, la ilaha illallah, hu, begitu. Ada kan pernah lihat nggak? Itu benar itu. Ya, sampai ada teler, ya. Disingkat-singkat, gak sempurna. Padahal kita disuruh baca la ilaha illallah sempurna, ya. Nabi kita katakan afdhalul dzikir la ilaha illallah, sempurna.
Ya, sempurna. Rasulullah juga pernah mengatakan ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man asy'adu nasi bi syafaatika yaumil qiyamah?" Siapa ya Rasulullah orang yang paling bahagia nanti dengan syafaatmu di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sempurna, keluar jujur dari hatinya yang paling dalam. Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih." Ya Allah, Nabi Musa ini, ajari aku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku bisa berzikir kepadamu dan mengingat kepadamu, mendekatkan diri kepadamu. Kata Allah, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Sempurna kata Allah. Wahai Musa, ucapkanlah zikir la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, kullu ibaduka yaquluna hada." Kalau zikir ini hamba-hambamu sudah banyak berucap. Seolah-olah Nabi Musa ingin kalimat istimewa. Ini zikir pasaran mungkin begitu ya. Sudah banyak hambamu berucap la ilaha illallah. Bo diberi yang istimewa, mungkin begitu maksud Nabi Musa ya. Allah kemudian menjelaskan, "Ya Musa, law ana samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardi sab' fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin ma labihina la ilaha illallah." Ya Musa, ketahuilah, andai kata langit yang 7 lengkap dengan penghuninya para malaikat-malaikat yang ada kecuali diriku, dan bumi yang 7 ditaruh di satu anak timbangan, dan timbangan yang lainnya adalah kalimat la ilaha illallah, niscayakan beratlah wahai Musa kalimat timbangan yang berisi la ilaha illallah. Baru Musa paham. Ya, jelas. Harus ittiba, harus mengikuti sunnah semuanya. Sebab kalau kita beribadah tidak mengikuti sunnah, walaupun bapak ikhlas, ibu ikhlas, gak diterima, ditolak sama Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak kami perintahkan, tidak kami ajarkan, fahuwa raddun, kata Nabi, maka amal itu tertolak walaupun jenengan ikhlas. Sebab tidak mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ketiga adalah ittiba. Lah, bagaimana bisa ittiba? Nah, itulah kenapa kita ngaji. Makanya kita ngaji, kita belajar seperti ini Bapak Ibu, agar kita bisa ittiba, agar kita bisa ngerti mana yang dicontohkan Nabi, mana yang bukan. Kalau kita nggak mau ngaji, nggak mau belajar, akhirnya kita senang apa? Ikut taklid, membebek, membeu, ikut-ikutan orang. Nah, akhirnya ibadahnya tidak di atas ilmu. Allah melarang, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kau jangan beribadah kepadaku berhenti kepada sesuatu yang kau tidak punya dasar ilmunya. Ya, ittiba. Yang keempat, masyhadul ihsan. Untuk kita sampai jenjang ke ibadah yang khusyuk adalah kita harus mendatangkan ihsan. Apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Seolah-olah kau melihatnya, kata Nabi, karena Allah enggak bisa dilihat di dunia. Ya, Allah akan bisa dilihat nanti di yaumul qiyamah dan di surga. Itu pun yang melihat hanya orang-orang saleh saja. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri kepada Tuhannya mereka akan melihat. Dan ketika ahli surga sudah masuk surga semua, kemudian Allah menampakkan dirinya, maka di saat itu kenikmatan surga yang luar biasa, seolah-olah sirna yang nampak hanyalah kenikmatan ketika melihat wajah Allah. Jadi kenikmatan yang tertinggi itu ketika melihat wajah Allah. Allah yang kita ibadai tiap hari Bapak Ibu, kita sujudi, kita nggak pernah melihatnya, besok akan bisa melihat di surga insya Allah. Ya. Orang-orang kafir mahjubun, mereka terhijab, tidak bisa melihat wajah Allah. Nah, maka beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau nggak bisa begitu, ya seolah Allah melihat kamu. Itu ihsan. Kita bisa gambarkan kita beribadah seolah-olah melihat Allah, tentu akan bagus ibadah kita. Atau seolah-olah Allah melihat kita, tentu akan kita indahkan ibadah kita. Nah, itulah ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah. Nah, jadilah ihsan dalam segenap ibadah. Atau bisa saya terjemahkan lebih mudah, ihsan itu adalah berbuat baik dalam berbuat baik, itu ihsan. Sholat itu baik kan?
Ya, muhsinus sholat, orang yang ihsan sholatnya, dia bukan sekedar sholat, tapi dia perindah sholatnya, dia jaga khusyuknya, dia jaga keikhlasannya, tumaninahnya, tata caranya, itibanya, itu namanya orang yang ihsan dalam sholat. Sedekah itu baik kan? Baik, tapi orang sedekahnya ihsan bukan sekedar sedekah, dia perbagus sedekahnya, dia sedekah dari harta yang halal, dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya, menjaga keikhlasannya, sedekahnya diarahkan kepada tempat yang pas. Tahu? Sebab orang itu kadang banyak sedekahnya tapi tidak alim, tidak pas. Menyumbang masjid 100 juta, banyak nggak ibu? Banyak, tapi masjidnya itu bukan masjid yang dikenal menegak-negakkan sunnah. Ya, kita baca ternyata kasnya 500 juta. Kok sampai begitu juta, kemana saja uangnya ini? Ternyata masjid itu pengajiannya cuma setahun 3 kali, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, dan Maulidan. Tadi aja nggak ada ngaji, nggak ada apa-apa, makanya duit numpuk. Buat apa kita infak kalau hanya ditumpuk saja di bank? Salah sasaran dia. Ikhlas mungkin ya, tapi dia tidak ihsan. Mestinya orang mau nyumbang masjid itu diteliti dulu, nggak sembarang, apalagi jutaan. Kirim utusan Al-Falah, tanya, kamu cari Al-Falah Mendungan, kau selidiki takmir-takmirnya, acara-acara kajiannya apa, gimana masjidnya itu. Saat masjidnya gorengnya samproan, dangdutan, mauludan, nyanyi-nyanyi terus, jadi sumbang. Murah dapat pahala, malah dosa. Dosa. Nabi kita mengatakan, man awah muhditan fa'ali la'natullah wal malaikah wa nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfan wala adalah. Barang siapa yang membantu pelaku bid'ah atau acara bid'ah, modali, fasilitasi, nyumbangi, danai. Kata Nabi, siapa yang mendanai pelaku bidah atau acara bidah, baginya laknat Allah. Lihat, bukan pahala, laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia, dan tidak akan diterima ibadah dia sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah sasaran tadi. Karena dia tidak ihsan. Dia punya kedermawanan, cuma dia kurang pandai dalam mengarahkan sedekahnya ke tempat yang pas. Iya. Kita kasih uang 1.000 kepada pengamen, dapat pahala enggak? Kalau dapat pahala, semoga dapat pahala. Tapi kita kasih 1.000 kepada santri, pasti akan digunakan uang ini untuk hal yang berbeda. Santri mungkin beli buku, beli makan, untuk sehat-sehat dia baca Al-Quran, dia sholat. Pengamen dia sehat malah nyanyi. Sama-sama 100.000, tapi pahalanya sejauh barat dan timur, karena sasarannya tidak tepat. Nah, itulah namanya ihsan dalam bersedekah. Iya. Masih ada waktu ya. Azan bisa jam berapa, Ustaz? Masih ada 8 menit. 5 menit. Oh, masih ada, lanjut berarti. Yang kelima, tinggal 2, insya Allah selesai. Masyhadul minnah, untuk kita sampai ke jenjang khusyuk Bapak Ibu, adalah kita selalu mengingat minnah. Minnah itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak-banyaklah ingat nikmat Allah, biar bisa khusyuk. Orang tuh kalau nikmat, kita ingat pemberian kan akan senang ya. Ibu senang nggak kalau senang diberi? Suami, dek, nih 100.000. Ini uang apa, Mak? Ya uang pemberian, hadiah, bukan uang belanja. Wah, salah. Besok lagi, nih ada kasih lagi. Mesti cinta banget tuh istri sama suami. Suamiku ya Allah dermawan banget. Besok kasih lagi, dek, ini ada uang lagi. Ini kayak Pak, iya, insya Allah tambah cinta ya. Gini apa buat dulu? Kayak 1.000 sedino tambahinnya. Besok 200.000, 300.000. Cinta banget itu ibu. Semakin diberi terus, kok Pak Bapak beri terus? Iya, kok kan istriku. Kalau bukan kepada kamu, kepada siapa? Ya, tambah cinta. Nah, suka memberi, bukan cuma memberi dengan penuh kasih sayang, dengan wajah senyum ya. Masya Allah, pasti akan cinta banget tuh istri kepada suami yang seperti itu. Ya. Begitu pula istri suka memberi kepada suaminya kebaikan, ya, melayani penuh dengan rasa santun, ya, dengan penuh senyum, ya, dalam kondisi apapun selalu melayani suaminya dengan baik, ya, meladeni dengan penuh baik, kasih sayang. Tentu juga suami akan senang kalau punya istri yang selalu, mesti insya Allah nggak akan poligami tuh kalau istrinya baik seperti itu. Nggak akan mikir nikah lagi kan? Terus istri kowe sampai epol ya. Apa dilayani tanggal tua nggih guyu, tanggal nom tambah guyune.
Tidak pernah ada bedanya dalam kondisi saya sedang banyak duit, dia baik, kadang nggak punya duit juga baik, melayani aku dengan penuh rasa ikhlas, mengharap wajah Allah. Masya Allah, bagaimana suami nggak senang kalau dilayani istri-istri yang seperti ini, solihah seperti ini. Ingat kan, pemberian jadi senang lah. Bagaimana Allah, Bapak Ibu? Apa yang telah diberikan Allah kepada kita? Banyak sekali. Jenengan tiap hari itu bisa nyedot oksigen gratis. Coba yang lo bayar. Kalau oksigennya harus pakai alat bantu itu harus beli itu, ya, semua sehat. Jenengan sehat itu bukan sehari dua hari, setahun dua tahun, bertahun-tahun panjenengan sehat. Coba kalau sakit, nggak usah lama-lama, latihan nginep neng Jih, tahu Jih? Jih itu loh, ajari indah rumah sakit yang bagus itu, rasa suwe-suwe 10 dino, kurang ngedol motor. Ya kalau nggak pakai BPJS ya ngedol motor, tambahannya 10 dino ngedol mobil, sesasi ngedol omah, bener nggak? Iya, jutaan. Jangan waras wiris bertahun-tahun. Coba ingat itu nikmat Allah, pasti kita akan senang, akan cinta, sehingga kita akan khusyuk ibadah. Kalau mengingat-ingat banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita. Tapi saya ingatkan tadi, manusia itu innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu sangat zalim, sangat kufur. Akhirnya tidak bisa khusyuk karena dia hanya ingat ketika kena musibah saja. Kalau nikmatnya lupa, kalau musibah bertahun-tahun dia masih ingat. Ya, istrinya misalnya, Pak ingat nggak 20 tahun yang lalu kau pernah nempelin aku, kelingan nih. 20 tahun, padahal kalau diberi uang banyak lupa sama suaminya, tapi kalau pernah ditempeleng 20 tahun yang lalu masih ingat. 20 tahun yang lalu bapak tempeleng saya kan, tuh nggak bisa lupa Pak. Masya Allah, ditempelengnya 20 tahun lali, tapi setiap hari dikasih duit sama suaminya lupa ya. Nah, itulah manusia. Nah, karenanya itu kalau kita bisa, agar bisa khusyuk, banyaklah Bapak Ibu mengingat nikmat Allah. Contoh tadi kesehatan, ya Allah, alhamdulillah. Nanti mungkin akan benar, kita akan benarkan orang berkata sing penting sehat, randu duit rapopo, radit rapopo agar sehat. Mungkin akan bisa kita benarkan nanti suatu saat itu. Ya. Bagaimana nikmatnya sehat? Ya. Kalau orang sakit tuh Pak, walaupun duitnya banyak, susah, tidur nggak bisa nyenyak, makan nggak nikmat. Duitnya kayak makan apa? Ayo nggak boleh kolesterol, gula darah. Makan opo aku opo ora oleh, mau beli bisa saya, tapi ini nggak boleh, nggak boleh. Ya, akhirnya sate, sayur tempe. Padahal duitnya jutaan, tapi ini nggak boleh, kolesterol, ini gula darah, ini bahaya loh Pak, ini akhirnya selama apa gitu. Nah, tak kalah sehat, Masya Allah, sate 10 tusuk habis, 50 tusuk sehat. Sehat toh Pak, mahal ya harganya. Nah, karena itulah banyaklah mengingat nikmat Allah. Insya Allah dengan kita banyak ingat nikmat Allah akan menjadikan kita khusyuk dalam ibadah. Yang terakhir, masyhadu at-taqsir. Yang terakhir adalah taksir, itu namanya kurang. Artinya bagaimanapun kita sudah berupaya beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, kita ini harus mengakui pasti akan banyak kekurangan. Tawadhu supaya kita enggak terlalu pede, apapun yang sudah kita upayakan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, kita pasti banyak kekurangan. Karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, min alamati sa'adah wal falah anal abda kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hadari. Di antara tanda kebahagiaan hamba dan keberuntungan hamba, ketika hamba itu bertambah amalnya, ya bukan tambah sombong, tambah pede, bukan tambah semakin remehkan orang, dia semakin tambah takutnya dan hati-hati dan waspadanya. Jangan-jangan sholat saya masih belum khusyuk, padahal sudah khusyuk banget. Jangan-jangan sedekah saya masih ada riya, padahal ikhlas banget. Jangan-jangan ibadah saya masih kurang begini, padahal dia sudah berupaya memperbaiki ibadahnya, tapi yang ada di hatinya rasanya kurang, belum sempurna, sehingga dia akan terus memperbaiki ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu 6 kiat agar kita bisa ibadah dengan khusyuk. Sebelum saya akhiri, saya ingin tanya Ibu, tolong disebutkan satu persatu dari 6 poin tadi. Ibu saya tanya karena Ibu nggak kelihatan saya, jangan-jangan cuma ngalamun atau ngobrol sendiri. Apa tadi yang pertama? Ikhlas, nggih.
Yang dua, jujur, masya Allah. Yang ketiga, ihsan. Yang keempat, ittiba. Yang kelima, mengingat nikmat Allah. Yang keenam, merasa kurang dan masih belum sempurna walaupun kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Itulah 6 poin kalau kita terapkan dalam seluruh ibadah kita, insya Allah akan membantu kita untuk memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.